Iya, Kristen. Tapi saya nggak percaya adanya Tuhan. Soalnya saya nggak pernah ketemu. Kalau dengan akalnya pernah ketemu nggak, Bang? Dengan akalnya Abang? Maksudnya gimana, Bang? Dengan akal, maksudnya gimana? Dengan akal sehat gitu? Kan tadi Abang katakan Anda Kristen, tapi Anda tidak percaya adanya Tuhan karena Abang nggak pernah ketemu. Nah, sekarang Anda pernah ketemu dengan akal Anda nggak? Nah, kalau misalnya Abang mengatakan tidak pernah ketemu dengan akal Anda, berarti Anda kan sama berarti, Bang, ya? Abang mengakui bahwa Anda tidak percaya akal Anda ada. Bukan begitu? Kalau begitu orang-orang zaman dulu bisa ngelihat akal mereka dong, Bang. Soalnya mereka berbicara dengan Allah itu sendiri kan, dengan Allah itu sendiri, dan terjawab semua hal yang diminta itu terjawab. Itu bagaimana, Bang? Tunggu. Kan Abang tadi katakan Anda tidak percaya Tuhan karena Abang tidak pernah bertemu. Iya kan? Makanya Abang nggak percaya tentang adanya Tuhan. Nah, sekarang Anda percaya nggak bahwa Anda itu berakal? Coba ini aja dulu, biar sederhana gitu. Kenapa Tuhan atau Allah yang sekarang tidak menjawab semuanya gitu? Maksud saya, kenapa yang dulu-dulu, zaman-zaman dulu tuh langsung terjawab gitu, Bang? Perbedaannya apa? Padahal kan sama-sama manusia, kita ciptaannya dia gitu. Oh, bagus. Pertanyaan yang sangat bagus nih. Jadi dulu itu manusia belum mengenal Tuhan. Tapi kodrat manusia sebagai ciptaan yang diperuntukkan untuk menyembah kepada Sang Tuhan itu diberi akal. Ya, sehingga Allah awal mula memperkenalkan diri dulu kepada manusia. Jadi Allah memperkenalkan dirinya kepada orang-orang terdahulu bahwa saya pencipta ada loh. Saya seperti ini loh. Untuk membuktikan saya ada, maka apa yang kamu minta aku beri. Bagaimana seperti misalnya kaumnya Nabi Musa. Ketika dia minta tanda-tanda mujizat pada Nabi Musa, Allah langsung mengijabah semua apa yang mereka minta. Nah, tapi apa yang terjadi tetap aja mereka ingkar. Gitu. Jadi itu bukan jaminan ketika Allah menyatakan dirinya, mengabulkan permintaannya, kemudian orang itu dijamin ya akan berada pada koridor di mana dia akan tunduk terhadap perintah Tuhan. Itu poinnya. Kemudian ketika datang manusia dari zaman ke zaman, pengetahuan manusia itu semakin terupdate. Dengan adanya pemberitaan dari kitab suci, dengan adanya pemberitaan tentang kejadian di alam semesta ini, itu cukup menjadi pelajaran bahwa ternyata Tuhan itu betul-betul ada gitu loh. Nah, sekarang masalahnya adalah kita mau beriman atau tidak beriman. Kalau yang dikatakan bahwa saya tidak beriman karena saya tidak pernah bertemu. Nah, alam semesta ini wujud adanya Allah. Alam semesta ini adalah karya daripada Allah. Bagaimana mungkin saya bisa mengatakan Anda itu ada kalau Anda tidak VN, tidak punya suara gitu loh. Saya menyadari bahwa Abang Ales ini ada, ya. Itu karena ada karya berupa VN. Begitulah Allah. Dia memberikan pengetahuan kepada kita manusia, aku ada dengan cara menciptakan alam ini gitu loh. Jadi kalau Anda ingin mengatakan saya nanti percaya ketika bertemu, nah makanya muncul pertanyaan, apakah Anda sudah pernah bertemu dengan akal Anda? Sehingga Anda bisa mengakui bahwa Anda berakal. Atau jangan-jangan karena Anda tidak pernah bertemu dengan akal Anda, sehingga Anda mengatakan saya tidak berakal. Coba Anda analisa lagi dengan metode sederhana pernyataan saya. Silakan. Saya berdoa nih, Bang. Kalau zaman dulu kan berdoa langsung dijawab, yang Abang bilang ini biar supaya kalian percaya saya ada, langsung terjawab. Nah, untuk sekarang ini kenapa selalu kita berdoa itu kok nggak terjawab gitu? Apakah Tuhan atau Allah itu masih ada atau bagaimana gitu? Nggak usah ngomongin ke akal dulu, Bang. Kalau kita nggak ada akal ya kita nggak punya pikiran kan. Itu dulu coba, Bang, jawab. Kenapa kita kalau misalkan berdoa itu nggak
langsung terjawab kayak zaman dulu gitu. Nah, gini loh Bang, sebelum lebih jauh ya. Ketika Anda menginginkan sesuatu, misalnya keinginan Anda memiliki sebuah rumah yang mewah. Ini pasti muncul obsesinya dikarenakan akal Anda yang mengulas keadaan itu. Sehingga muncul keinginan memiliki rumah mewah. Ketika akal Anda bekerja demikian, lalu kemudian Anda menginginkan manifestasi daripada akal Anda itu terwujud, tetapi ternyata tidak. Apakah itu bisa saya katakan bahwa Anda tidak memiliki akal? Coba, Anda menyatakan diri terhadap akal Anda menginstruksikan kemudian agar Anda berpikir tentang itu. Tapi ternyata nggak bisa terwujud. Nah, apakah itu berarti akal Anda tidak ada? Gitu loh. Sederhana bukan? Nah, begitulah Allah. Ketika Anda meminta sesuatu kepada Allah, lantas kemudian Allah tidak mengijabah itu bukan berarti Allah itu tidak ada atau Allah itu sudah pensiun menjadi Tuhan. Tidak. Nah, lalu kemudian Anda mencoba untuk melihat sejarah. Bagaimana orang-orang dulu ketika dia minta, kemudian dikabulkan dan seterusnya. Nah, ini harus kita pahami kasus per kasus, Bang. Manusia mana yang Anda maksud ketika dia minta, langsung diterima, langsung dikabulkan? Makhluk yang mana di antara kita selaku manusia yang pernah mengalami hal tersebut? Ketika itu terjadi, pasti ada konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan oleh manusia. Contoh misalnya, pada zaman Musa, pada zaman Abraham, pada masa Yakub, pada masa nabi-nabi yang lain. Ketika dia minta, terkadang tidak dikabulkan. Ketika tidak minta pun, terkadang dikabulkan. Nah, itulah Allah, suka-sukanya dia. Karena dia maha kuasa, bukan kita yang mengatur Allah. Dia yang mengatur kita selaku makhluknya. Saya sekarang diminta, ya Rabb, ya Tuhanku, ya Allah, berikan saya umur panjang. Atau berikan saya kehidupan kekal di dunia ini. Jangan kau matikan saya. Tapi Allah tidak menghendaki itu terjadi, maka itu tidak terjadi. Maka yang ada kemudian adalah rumusnya. Apa yang terjadi itu semua atas kehendak Allah. Sekarang abang minta kepada Allah apa yang abang inginkan, tapi Allah tidak mau. Nah sekarang apakah karena itu hal itu kemudian membatalkan keberadaan Allah? Apakah karena rumah indah yang Anda inginkan tidak bisa terwujudkan sehingga akal Anda bisa dikatakan tidak ada? Kan tidak. Begitulah semesta ini. Ya. Ketika kita menginginkan sesuatu, belum tentu apa yang kita inginkan itu terkabul, tercapai. Jangan kepada Allah, kepada diri Anda sendiri. Tidak semua yang Anda inginkan bisa diri Anda kabulkan terhadap diri Anda. Itu Anda harus paham. Contoh misalnya, malam ini Anda ingin begadang. Anda menginginkan begadang, Anda inginkan Anda tidak tertidur sampai pagi. Tapi ternyata kemauan Anda itu tidak bisa diijabah oleh diri Anda sendiri. Kenapa? Karena diri Anda ternyata ketiduran. Artinya, keinginan Anda tidak bisa dipenuhi oleh Anda sendiri. Padahal Anda berkuasa terhadap diri Anda. Begitulah Allah yang menguasai alam semesta ini. Ya, yang terjadi kemudian adalah keinginan Allah, bukan keinginan makhluk. Semoga bisa dipahami. Bang, kalau saya nyimaknya dari tadi nih berarti kita percaya sama akal aja dong. Apa yang akal pikiran kita pikirkan, itu kita lakuin, itu yang akan terjadi gitu. Gitu maksudnya Bang. Kan tadi abang katakan, abang nggak percaya kepada adanya Tuhan. Padahal Anda ini adalah seorang Kristen. Ya. Sementara alasan Anda tidak percaya adanya Tuhan karena doa Anda itu tidak diijabah. Tidak seperti umat terdahulu. Kan gitu ya. Makanya saya katakan, ketika Anda berdoa, doa Anda tidak diijabah, bukan berarti Tuhan itu nggak ada gitu. Ya. Ketika Anda meminta, kemudian orang lain tidak memenuhi permintaan Anda, bukan berarti orang lain itu nggak ada gitu. Kami sebagai Muslim itu memahami ya. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah itu ada di ayat 186. Ajibud da'wat da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Nah,
Lantas kemudian diterangkan pula di dalam ayat lain bahwa Tuhan Allah itu berfirman, mintalah kepada aku, niscaya aku memberi ijabah kepada kalian. Sesungguhnya orang-orang yang bersikap sombong dalam beribadah, ya, maksudnya yang beribadah tapi tidak berdoa, ya, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Nah, satu prinsip yang harus saya sampaikan kepada sahabat, bahwa kami umat Islam itu berpegang teguh bahwa semua firman Allah adalah benar. Janji Allah adalah pasti. Dan dia tidak akan mengisi janji-janjinya sendiri. Namun kami memahami bahwa apapun keadaannya, itu semua tergantung daripada Allah. Terkait dengan janji Allah, pada dalil-dalil yang saya katakan tadi, ya, itu bisa disaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, hanya saja bahwasanya Allah itu tidak serta-merta lantas mengabulkan. Ada yang dikabulkan dan ada yang belum dikabulkan. Ya, suka-suka Allah karena dia adalah pencipta. Dia maha kuasa atas segala sesuatunya. Dia tidak bisa diatur oleh makhluknya. Gitu. Jadi ketika Anda minta kepada Allah, Allah tidak mengijabah, bukan berarti Allah menolak, tapi mungkin saja itu istilahnya dipending dulu. Mau melihat sejauh mana kegigihan Anda mencari Allah. Allah ingin melihat sejauh mana Anda istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah, kan gitu. Dan Allah memberikan sesuatu itu tidak berdasar terhadap sejauh mana ketaatan seseorang hamba. Contoh misalnya dalam Islam. Kenapa umat Islam itu semakin mereka taat beribadah, itu terkesan mereka semakin dijauhkan dari kenikmatan duniawi. Sedangkan orang-orang di luar Islam, semakin dia tidak menyembah kepada Allah, semakin dipeluk oleh hal duniawi, material. Hal-hal materi. Apakah itu bukti bahwa Allah itu mencintai orang-orang yang ingkar terhadap perintahnya? Tidak. Tetapi ketika orang itu meminta dan Allah memberikan, bisa jadi itu adalah ujian. Bisa jadi itu adalah pemberat nanti ketika orang ini dihakimi. Karena itulah umat Islam tidak pernah melihat bahwa ketika doa diijabah berarti Allah sayang, ketika doa tidak diijabah berarti Allah itu tidak sayang. Karena itulah umat Islam tidak mengukur keberadaan Sang Pencipta alam semesta diukur dari terijabahnya doa. Seperti itu, Bang. Jadi umat Islam itu memahami bahwa Allah akan memenuhi dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan hambanya. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Jadi ketika Allah tidak memberikan, berarti Allah menganggap itu tidak perlu, itu tidak penting untuk Anda. Dan ada hal yang lebih baik yang kelak Allah akan berikan. Karena itulah kemudian saya ingatkan ya kepada abang saya ini adalah rugi 2 kali, rugi 12 kali ketika Anda tidak menyembah kepada Allah dan juga ingkar kepada Allah dan kemudian Anda tidak dikabulkan doanya. Jadi celaka 12 kali itu namanya, Bang. Saya belum dapat jawabannya nih, Bang. Maksud saya itu tadi kan abang bilang orang punya akal, orang punya pikiran, dan mereka meminta kan berdoa karena dari akal pikirannya itu. Saya pun begitu. Maksud saya nih, kenapa orang-orang zaman terdahulu ini bisa terjawab semua langsung dan kita nggak tak ya, yang diceritakan di kitab-kitab itu kan ya para nabi kan yang terjawab. Cuma apakah manusia lain selain nabi ini berdoa pun nggak terjawab atau bagaimana? Sedangkan kita hidup di sekarang ini, kita bermoral nih. Orang yang nggak bermoral ini kok bisa hidupnya enak gitu. Kita yang nggak ngelakuin apa-apa, kita yang benar-benar hidup benar, kita selalu berdoa, terus kok nggak bisa gitu, nggak bisa kayak mereka gitu. Masa iya kita harus kayak mereka, harus hidup nggak bermoral lah, apalah gitu, Bang. Maksud saya itu pertanyaan yang saya butuh jawaban dari tadi. Baik, karena saya Muslim, maka tentu saya akan menjawab sesuai dengan keyakinan saya. Ya, bahwa di dalam ajaran agama Islam
itu diajarkan. Belum tentu hal baik yang kita anggap baik itu menurut pengetahuan Allah baik menurut Allah. Karena itulah terkadang Allah itu menahan doa manusia. Karena hal itu lebih baik bagi manusia tersebut daripada Allah memberikan sesuatu yang manusia itu inginkan. Kami dituntun di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 216, wasa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Terkadang pula kalian mencintai sesuatu padahal itu adalah hal buruk bagi kalian. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Itu. Dalil ini sangat jelas dalam iman kami sebagai seorang muslim. Ketika kami berdoa, muatan doa kami itu adalah kebaikan. Tetapi bisa jadi hal itu merupakan sebuah keburukan yang akan mencelakai diri kami sendiri. Nah, sama seperti sekarang. Anda mengenal saya, Zulkifli M. Abbas. Akibat dari apa? Akibat dari doa Anda tidak terijabah oleh Allah. Dengan Anda memiliki doa tidak terijabah, Anda bertanya kepada saya. Dengan bertanya kepada saya, sangat boleh jadi ke depannya Anda bisa menjadi seorang muslim. Jadi segala sesuatunya itu sudah diketahui oleh Allah. Nah, ayat yang tadi saya katakan kepada Anda itu adalah bagian yang penting untuk dipahami. Agar Anda tidak memiliki prasangka buruk kepada Allah. Ketika Anda merasa doa Anda tidak kunjung dikabulkan, Anda kemudian mengatakan Tuhan itu, Allah itu tidak ada. Nah, saya hanya ingin mengatakan gini, Anda harus selalu yakin bahwa Allah itu lebih tahu hal terbaik untuk Anda. Karena dialah yang menciptakan Anda. Dialah esensi yang maha sempurna ilmunya. Sebagaimana layaknya produsen sebuah produk, umumnya dia lebih tahu bentuk perlakuan terbaik untuk produknya dibandingkan pengguna. Ya. Jadi kami umat Islam itu diajarkan untuk percaya bahwa Allah itu maha penyayang kepada siapapun. Ya, hanya saja tidak semua di antara kita itu menerima bentuk kasih sayang Allah itu bisa diketahui. Oh, ini ternyata seperti ini adalah merupakan kasih sayang Allah ternyata. Contoh misalnya, sakit itu adalah merupakan bisa menjadi bentuk kasih sayang Allah. Contoh misalnya, sakit gigi. Itu bisa merupakan sebuah nikmat. Orang bisa menikmati rasa bersyukurnya kepada Allah, memiliki gigi, memiliki bentuk daripada ciptaan berupa gigi pada dirinya, karena diingatkan dengan sakit gigi. Sehingga melahirkan sebuah pribadi yang kemudian bersyukur terhadap ciptaan Allah atau nikmat Allah kepada dirinya. Nah, orang terkadang lupa bahwa ternyata penyakit sakit gigi itu adalah merupakan nikmat. Nikmat apa? Nikmat akal yang diberikan kepada kita untuk menyadari bahwa ternyata saya masih punya gigi gitu loh. Nah, ini perlu Anda pahami dengan baik. Jadi, tidak semua bentuk kasih sayang Allah itu kita ketahui, tidak semua kasih sayangnya itu diwujudkan dalam bentuk rezeki, tidak pula dalam bentuk doa yang dikabulkan. Jadi, di dalam Islam kami dituntut untuk bersabar. Ya, barangkali belum saatnya kesempatan itu doa saya itu dikabulkan. Itu yang perlu Anda pahami. Dan yang paling terpenting adalah di dalam Islam itu dilarang berputus asa di dalam berdoa. Kami harus senantiasa berdoa dan berdoa. Tidak dikabulkan itu urusan Allah. Tugas kami hanya meminta, berdoa, dan berharap kepada pencipta alam semesta. Jadi ketika orang-orang terdahulu diijabah, ya itu kasus per kasus. Tapi pada intinya mereka juga minta doa panjang umur. Hari ini mereka sudah pada nggak ada. Artinya bahwa doa mereka juga nggak diijabah kan. Nah, itu perlu Anda paham. Ya, jadi saudara Ales ini ya tidak menyikapi VN saya, ya tidak menanggapi. Yang pada intinya beliau sudah menyatakan diri sebagai Kristen dan tidak percaya kepada adanya Tuhan. Nah, tadi di awal saya tanya kalau begitu apakah Anda percaya akal Anda ada, padahal akal Anda tidak pernah Anda temui, ya. Alasannya tidak percaya adanya Tuhan karena Tuhan tidak pernah ditemui, kata dia. Nah, kita sudah menjelaskan. Nah, saya ingin menyikapi lebih jauh lagi. Mudah-mudahan saudara Ales ini bisa mendengarkan VN saya nantinya. Ya,
Jadi gini, umumnya manusia itu memang tidak sabaran dengan keinginannya. Semua juga manusia itu berharap sebisa mungkin keinginannya itu bisa terwujud secara instan. Atau minimal tidak menunggu waktu yang lama. Nah, prinsip semacam ini Bang Ales, ya, itu memberikan dampak buruk kepada Anda sebagai orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhan. Lalu kemudian doa Anda tidak dikabulkan. Akan muncul rasa bosan atau putus asa. Sehingga apa yang Anda katakan Anda tidak percaya adanya Tuhan, padahal Anda Kristen, itulah bukti bahwa apa yang saya katakan itu adalah benar. Dalam ajaran agama Islam, perlu Anda pahami bahwa putus asa merupakan salah satu sebab doa tidak dikabulkan. Rasulullah Muhammad SAW di dalam sebuah hadis Bukhari itu pernah bersabda, yustajabu la akhidukum ma lam ya'jal yaqul da'autu falam yustajab li. Ya, yustajab li. Jadi doa kalian akan dikabulkan selama tidak tergesa-gesa. Lalu dia mengatakan, saya telah lama berdoa tetapi tidak kunjung dikabulkan. Nah, di dalam riwayat Muslim, Rasulullah Muhammad SAW kemudian mengatakan, tidak hentinya doa seorang hamba akan dikabulkan selama bukan doa yang mengandung maksiat atau memutuskan silaturahim. Dan doa yang tidak tergesa-gesa, kata Rasulullah. Lalu kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud tergesa-gesa dalam berdoa? Beliau menjawab, orang itu mengatakan, saya telah berdoa, namun saya merasa belum pernah dikabulkan. Kemudian dia putus asa dan meninggalkan doanya. Nah, hal yang terpenting kemudian adalah, saudara alias harus memahami, jangan terlalu berharap untuk mendapatkan dunia dengan ibadah yang Anda lakukan. Ya, meskipun Anda yakin bahwa di antara balasan yang Allah berikan bagi orang-orang yang beribadah terkadang diwujudkan di dunia. Akan tetapi Anda harus paham, jangan jadikan hal itu sebagai tujuan utama Anda untuk melakukan ketaatan. Jika tidak, maka Anda bisa tertuduh sebagai orang yang tendensius dalam beribadah. Hanya saja, karena kita beda keyakinan, ya, jadi susah ya untuk saya menjabarkan kepada Anda. Karena memang rel yang kita punya itu sudah berbeda, jalan kita sudah berbeda. Anda berdoa kepada yang bukan pencipta alam semesta. Anda berdoa kepada bukan sang pengabul doa. Anda berdoa kepada Tuhannya orang Kristen yang adalah makhluk. Ya, yang mereka sebut Bapa adalah roh bertanduk 7 dan bermata 7, yang mereka sebut anak adalah manusia, kemudian yang abang katakan Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Semua itu adalah makhluk. Untung saja Allah pencipta alam semesta ini maha kasih, sehingga disembah ataupun tidak disembah, Allah merasa fakta memang terjabar dengan baik bahwa semua yang ada di muka bumi ini itu adalah ciptaan Allah. Sehingga dia merasa, Allah ini merasa bahwa Anda meskipun tidak menyembahnya, ya, Allah masih memberikan rasa kasihnya kepada Anda meski tidak disembah. Karena Allah tanpa disembah pun Allah tidak memiliki kekurangan. Allah tidak mendapat sisi kekurangan pada dirinya. Ya, justru kita manusia, ketika kita salah sembah, maka jatuhnya nanti kepada neraka jahanam. Karena itu saya katakan kepada sahabat saya ini, Bang Ales, ya, coba Anda telaah lagi. Kalau Anda sudah mengaku, saya sebagai seorang Kristen tapi saya tidak percaya akan adanya Tuhan. Nah, cobalah Anda sikapi keadaan Anda sekarang, lalu Anda pahami apakah Kristen itu memberikan solusi atau justru ajaran agama Islam yang memberikan solusi. Di mana di dalam ayat-ayat suci Al-Quran itu diterangkan, wa minan nasi may ya'budullah ala harfin wa in asabahu khairun khairut ma'anna bihi wa in asabathu fitnah, dan seterusnya. Jadi saya tidak terlalu hafal dalilnya. Yang terpenting di situ muatannya adalah, di antara manusia ada orang yang menyembah Allah di pinggiran. Ketika ia memperoleh kebaikan, memperoleh dunia, memperoleh harta, dia semakin yakin dengan ibadahnya. Dan jika dia ditimpa bencana atau doanya tidak dikabulkan, maka dia berbalik ke belakang. Mereka murtad, mereka meninggalkan untuk berdoa kepada Allah. Rugilah orang ini di dunia dan di akhirat. Dan demikian itu adalah kerugian yang jelas. Itu Allah terangkan begitu. Dzalika huwal khusranul mubin. Ya, jadi itu adalah kerugian yang besar. Nah, untuk itulah kerugian yang jelas. Untuk itulah saya katakan kepada saudara saya, jika agama Anda tidak memberikan solusi, maka
Cobalah Anda telaah di dalam ajaran agama Islam. Solusi demi solusi diberikan oleh Allah. Bagaimana kemudian manusia bisa memahami ketika doanya belum terijabah oleh Allah. Demikian.